Aset Iran yang dibekukan Amerika Serikat akan dicairkan di rekening penampungan. Namun Amerika menyebut aset Iran akan dikendalikan oleh Amerika dan harus digunakan untuk membeli produk dari Amerika. Pasca pembicaraan maraton dalam konferensi tingkat tinggi Danau Lukerne antara AS dan Iran di Bergenstock, Swiss, sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan setuju untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir. Salah satu isu yang selama ini menjadi poin pembicaraan dan menjadi syarat yang diajukan Iran adalah pencairan aset Iran yang dibekukan. Total aset Iran yang dibekukan sekitar 100 hingga 120 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.560 hingga 1.870 triliun rupiah tertahan di berbagai negara di seluruh dunia akibat sanksi. Sebagian besar dana ini dari penjualan minyak mentah. Untuk awal, Amerika dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran di berbagai bank di Qatar senilai 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 97 triliun rupiah sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, aset Iran tersebar di Jepang, Irak, China, India, Amerika Serikat, Qatar, dan Luxembourg. Namun alih-alih menyerahkan dana ini ke Iran, Amerika justru menyebut aset Iran akan dicairkan namun dikendalikan oleh Amerika. Bahkan Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut akan meminta Iran untuk membeli produk pertanian dari Amerika dengan uang tersebut berdasarkan usulan Jared Kushner. We can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And usulan J.D. Vance dan Jared Kushner ini langsung disetujui oleh Trump. Sementara itu dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Gubernur Bank Sentral Iran menegaskan tidak ada kewajiban bagi Iran untuk membeli impor pertanian dari Amerika. Namun Iran tidak menutup kemungkinan mengimpor dari Amerika jika kualitas dan harganya sebanding dengan yang ditawarkan oleh negara lain. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan memorandum antara Iran dan Amerika Serikat tidak termasuk rudal balistik. Sharif juga meminta negara-negara untuk tidak menerapkan standar ganda. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif usai bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Islamabad. Di depan media, Sharif menegaskan tidak ada larangan bagi Iran untuk memiliki rudal balistik. Sharif juga meminta semua pihak untuk mengizinkan setiap negara untuk melindungi kedaulatannya. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyebut Iran tidak boleh mengembangkan rudal balistik. There cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about. Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali pada kondisi sebelum perang. Hormuz akan dikelola Iran dengan tetap menghormati hukum internasional. جز نفرات اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود. من یه توییت زدم به روشنی این رو گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. یعنی این رو بدونن
این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه با رعایت همه قوانین بین المللی. اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata dengan Hizbullah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri ataupun mengkhawatirkan semakin besarnya pengaruh kelompok garis keras Israel yang berniat untuk mengganti Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata dengan Hizbullah. Militer Israel di Lebanon Selatan bahkan diberikan kebebasan bertindak penuh untuk menggagalkan setiap ancaman langsung atau yang muncul terhadap mereka atau terhadap penduduk di wilayah utara. ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. Meski bersekutu, namun Amerika mengaku tak mengetahui jika Israel belum menarik pasukannya dari Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menyelesaikan masalah ini karena menganggap tekanan Israel ke Lebanon adalah hal yang sepele bisa ia selesaikan dengan cepat. Earlier today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point in these conversations. He said it publicly in Israel. Well, we're going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't sabotage the deal? What I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Go ahead. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengkhawatirkan semakin besarnya pengaruh kelompok garis keras Israel dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Trump mulai menjalin kontak dengan pemimpin dan tokoh-tokoh oposisi Tel Aviv dan dikabarkan berniat mengganti Benjamin Netanyahu. Iran menegaskan Lebanon termasuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sehingga Israel diwajibkan menghentikan serangan terhadap Lebanon setelah perjanjian resmi ditandatangani. Kesepakatan damai berisi 14 poin mencakup penghentian perang di semua pihak termasuk Lebanon dan Israel. Pemerintah Iran menegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Artinya penghentian perang juga akan melibatkan Lebanon. Oleh karena itu, Israel wajib menghentikan serangan terhadap Lebanon usai kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat resmi ditandatangani. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat sendiri berisi 14 poin. Salah satunya penghentian perang di semua pihak termasuk di Lebanon. Oleh karena itu, penghentian perang juga akan meliputi Israel dan Lebanon karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran sendiri sudah menjamin Lebanon akan masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sebab Iran tidak ingin Lebanon terus diserang Israel. Namun hingga saat ini Israel masih ngotot menyerang Lebanon Selatan untuk membasmi seluruh pasukan Hizbullah. Padahal gencatan senjata kedua negara masih berlaku. Dalam perundingan perjanjian damai di Swiss, mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resort Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses mediasi. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan menyetujui seluruh keinginan Amerika. اسلام‌آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد.
به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. Oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Ya, pemirsa, pengamat menyebut serangan Israel ke Lebanon Selatan menghambat tercapainya perdamaian Amerika Serikat dengan Iran. Meski Amerika Serikat telah melontarkan pernyataan keras, nyatanya tidak membuat Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Berikut adalah dialog kami dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Baik, berbicara soal kepatuhan para pihak, Israel saat ini kan juga masih terus menggempur Lebanon. Apakah hal ini juga bisa dikatakan mencederai perjanjian damai ini, Mbak? Tentu, Mbak, karena kita lihat bahwa ini merupakan poin yang sudah berkali-kali membuat Iran tidak ingin lanjut, begitu ya, tidak ingin lanjut pada peace deal atau kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Kita ingat mungkin sejak tanggal 8 April dilakukan gencatan senjata pertama dan diskusi yang dilakukan di Islamabad, lalu direncanakan Islamabad kedua, terjadi pula penundaan karena adanya serangan Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana yang sebelumnya juga sempat didiskusikan akan ada penandatanganan yang dibatalkan selama berkali-kali begitu ya dari pihak Amerika Serikat. Ini juga saya melihat bagaimana Israel ini menjadi poin yang tentu saja menghambat begitu ya perdamaian yang tercipta antara Amerika Serikat dan Iran. Kita lihat sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri sudah memperingatkan tidak hanya terkait Israel sebagai sebuah negara, tapi juga pemimpinnya yaitu Bibi Netanyahu begitu ya, bahwa tentu Amerika Serikat membutuhkan komitmen Israel juga untuk tidak menyerang Hizbullah atau menyerang Lebanon Selatan. Nah, dalam konteks ini tentu poin terkait dengan ketidakpatuhan Israel ini menjadi poin yang sangat menghambat dan menjadi duri dalam daging dari kelanjutan implementasi kepatuhan dari Iran maupun konteks ini dari Amerika Serikat untuk kelanjutan implementatif yang lebih konkret. Baik, dari saat ini juga kan Selat Hormuz ditutup kembali oleh Iran karena Israel terus menyerang Lebanon, dan Anda melihat ini akan seperti apa? Dan apakah Amerika Serikat betul-betul bisa membujuk atau meminta Israel untuk berkomitmen stop untuk menyerang semua front? Saya rasa peringatan yang disampaikan secara diplomatis oleh Trump maupun oleh JD Vance beberapa kali dalam interview maupun dalam press release ini menurut saya sudah cukup keras begitu ya. Terlebih saat ini pun secara domestik ini sudah ada dorongan yang sangat besar begitu bagi pimpinan di Amerika Serikat, baik presiden maupun di Kongres, untuk mengurangi dukungan terhadap Israel jika memang Israel tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita tahu, Mbak, dari sekitar 140 billion US dollar anggaran yang dimiliki oleh Israel sendiri, sebenarnya ada sebagian besar yang cukup juga sebagian dari anggaran tersebut sebenarnya diberikan oleh Amerika Serikat, yang artinya prioritas Pentagon salah satunya adalah mendanai persenjataan Israel. Nah, dalam konteks ini, jika statement yang sifatnya diplomatik yang diberikan oleh JD Vance maupun Trump bereskalasi menjadi penghentian bantuan dana yang selama ini mengucur sejak tahun 2019, Mbak, ke Israel, maka ini akan jadi bom waktu begitu ya bagi Israel sendiri, karena kita tahu bahwa jika statement saja yang dikeluarkan oleh pimpinan Amerika Serikat mungkin tidak akan berdampak terlalu besar, dampaknya hanya sifatnya negosiasi dan politis saja begitu ya Mbak ya dalam konteks ini. Tetapi jika ini bereskalasi pada misalnya penghentian pendanaan ataupun pengutamaan, karena juga sudah ada diskusi dan sudah ada ketidakterimaan begitu ya dari beberapa aliansi negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat, mengapa Israel diprioritaskan begitu ya dalam konteks pendanaan ini begitu. Nah, dalam konteks ini tentu jika bereskalasi ke dalam penghentian anggaran atau pendanaan bantuan ke Israel, tentu ini akan kontraproduktif juga bagi Israel. Dan saya rasa satu-satunya cara bagi Israel saat ini adalah bekerja sama bukan dengan Iran memang, karena itu mungkin
poin yang tentu masih sangat jauh panggang dari api, tetapi bekerja sama dengan pemerintah Lebanon meskipun dianggap berkali-kali dalam statement pemerintah Israel, mereka menganggapnya bahwa pemerintah Lebanon terutama militernya masih belum cukup kuat untuk menghadapi Hezbollah, Mbak Diandra.